Sudah banyak makan asam garamnya pria nih. Oke, ya apapun itu semua punya risiko gangguan ya. Wanita juga punya, laki-laki pun sama ya. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita belajar tentang pembesaran prostat dengan segala keluhan, bagaimana cara periksanya, apa saja diferensiasinya, bagaimana terapinya, apa bukti-bukti publikasi ilmiah yang mendukung sehingga kita bisa membantu mereka dengan pembesaran prostat. Sekarang kita ke radang prostat ya, tapi radang prostat yang secara apa namanya? Secara publikasi maupun secara uh, empiris itu lebih banyak ditangani oleh teman-teman akupunktur adalah yang kronik. Ya, kalau yang akut ya diminum obat dokter lah segera membaik cepat lah ya. Kita bagian yang susah-susah ya. Ya kadang-kadang ya orang harapannya itu datang pada kita itu kayak semoga ada keajaiban kan gitu ya. Kalau bisa ya hebat, tapi kalau toh memang perlu waktu ya memang begitu keadaan yang harus kita eh, hadapi ya. Bapak Ibu, terutama ini bapak-bapak ini alarm bapak-bapak yang merasa di atas usia 50 tahun ya sudah harus mulai apa namanya menilai diri sendiri dengan fungsi prostatnya ya. Oke, jadi kalau dari gambar ini kita lihat prostat yang benar itu seperti ini ukurannya normal, kemudian uretranya normal, vas deferennya normal ya, kemudian gambarnya juga normal, sejuk begitu ya. Pada saat kita melihat yang meradang ini gambarnya kayak memerah, lebih memerah, cenderung meradang membesar, kemudian juga dia akan menggencet saluran kencing dan saluran sperma ini, ya seperti itu. Kemudian di dalam istilah lain dari prostatitis kronis adalah CPPS ya, Chronic Pelvic Pain Syndrome ya, sekumpulan tanda gejala nyeri pelvik kronis kira-kira begitu ya, biasanya arahnya di sini ya, daerah sini dan orangnya kira-kira kalau mengeluh dia akan memegang area sini ya, area kemaluan memang ya. Nah, Bapak Ibu, seperti halnya kemarin bahwa prostat kita adalah prostat saya ya, bukan kita ya, saya dan bapak-bapak, nah ibu-ibu nggak boleh mengakui ya, adalah sebuah organ genitalia pria yang terletak di bawah buli-buli atau bladder ya, kandung kemih ya, di depan rektum dan membungkus uretra posterior. Ya, bentuknya seperti buah kemiri, ukuran 4 kali 3 kali 2,5. Panjang, lebar, tebal. Ya, kira-kira begitu kayak kemiri kan begitu ya. Nah, ini biasanya dokter ketika melakukan USG prostat itu diukur 3 dimensi ini. Ya, panjangnya, lebarnya, tebalnya. Ya, normal ya. Anggap aja 433 kira-kira begitu ya. Dan jika itu diambil kemudian ditimbang beratnya kurang lebih 20 gram ya. Oke, seperti ini. Kemudian prostatitis itu sendiri adalah peradangan kelenjar prostat ya, bisa akut ataupun kronis ya. Kalau yang akut paling sering disebabkan oleh bakteri ya, sedangkan kronis biasanya karena hasil dari invasi bakteri dari uretra. Ya, jadi ada yang naik dari uretra naik dan itu berlangsung lama. Nah, kemudian ada kalanya prostatitis itu juga disebabkan bukan karena bakteri, ya. Yang ini menjadi bagian kita, ya. Kalau bakteri nanti ya secara kesehatan modern ya di antibiotik kan gitu, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang menyempit ya karena peradangan ini yang normal. Pasti nanti manifestasinya berhubungan dengan masalah kualitas dan kuantitas buang air kecil ya.
Ya. Jadi 15% dari laki-laki itu mengatakan pada dokter tentang keluhan genitourinary itu terdiagnosis sebagai radang prostat. Ya, 15%. Dan kenyataannya ya non bakterial prostatitis itu yang lebih sering ya. Di radangnya bukan karena infeksi bakteri. Kemudian kronik prostatitis itu ya prosentase terbanyaknya ini sekitar 90-95% ini adalah kategori CPPS ya, chronic pelvic syndrome ya. Sedangkan selebihnya akut bakterial prostatitis ya itu hanya sisanya. Ya, oke. Nah, sumbernya dari mana sih peradangan itu? Nah, jadi salah satunya adalah infeksi yang naik dari saluran kencing laki-laki, ya, dari uretra, dari penis yang naik ke atas, ya, yang itu bisa karena memang kotoran yang ada di saluran itu, atau bisa karena saat hubungan seksual, ya, yang terinfeksi bakteri misalkan, ya. Kemudian juga adanya apa namanya saluran ya dari rektum ya. Kemudian juga berkaitan dengan kelainan pembuluh darah. Ya, ini yang apa namanya bakterinya ya, organismenya ini ya gram negatif ya, Escherichia coli ya. Ini kan dari feses ya, Enterobacter dan seterusnya. Kalau yang ini nanti sudah biarkan dari dokter yang lebih tepat untuk mengobatinya. Kira-kira begitu. Siapa yang berisiko? Jadi orang-orang yang berisiko mendapatkan prostatitis kronis ini salah satunya adalah berkaitan dengan pemakaian selang kateter ya Bapak Ibu. Ya, makanya biasanya kalau tidak salah itu maksimal 3 hari itu harus sudah dilepas atau ganti ya kalau memang masih perlu pemakaian selang kateter karena sedang menjalani prosedur tertentu ya atau memang karena memang sangat tergencet sekali saluran kencingnya sehingga harus dibantu selang. Tapi itu sifatnya sementara. Kemudian juga karena ada skleroterapi pada area rektum ya, yang itu nanti bisa apa namanya menjalar pada prostat ya. Nah, ini tanda gejalanya ya. Kalau yang akut itu ya menggigil, demam, rasa lemas, kemudian juga nyeri persendian, nyeri otot begitu ya. Nyeri perineal kan gitu ya. Kemudian frekuensi urinari sering kencing, urgensi, kebelet ya. Kata Bu Lili kebelet, disuria, nokturia, hesitansi ya, kemudian alirannya yang melemah ya dan kemudian pipis yang tidak tuntas ya juga retensi urin bahkan low back pain dan low abdominal pain ya kemudian juga ada keluarnya cairan dari uretra secara spontan ya kemudian ada nih riwayat skleroterapi pada prolaps rectum atau pemeriksaan ini ya. Nah ini pemeriksaan fisiknya. Oke, nih jadi Bapak Ibu ada bakteri, ada virus, ada fungi, ya. Kemudian bisa hanya gaya hidup, obesitas, minum alkohol, ketidakseimbangan hormonal, ya. Bisa bahkan karena kecelakaan, bahkan bisa karena stres emosional, ya. Nah, seperti itu. Oke. Diagnosisnya Bapak Ibu tentu anamnesis ya, riwayatnya. Mulai kapan, keluhannya seperti apa, memberat ketika apa, diperingan karena apa, nanti pemeriksaan lebih detailnya berkaitan dengan masalah buang air kecilnya, sesering apa, apakah ada nyeri, bagaimana aliran urinnya, apakah merasa tuntas atau tidak, merasa
mudah kebelet apa tidak, perih tidak, nyeri perut bawah tidak, nyeri pinggang tidak, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisiknya dengan colok dubur seperti ini juga bisa dilakukan kemarin beberapa Pak Yoni ya, mungkin Pak Yoni pernah ya melakukan itu, bahkan ditekan ya pada kasus BPH. Kemudian secara eh, modern ya non invasif menggunakan USG ya. Kemudian untuk melihat adakah peradangan infeksi dan lain-lain, perdarahan atau tidak, menggunakan analisa urin ya, dan bahkan cek darah juga ya. Oke, secara Chinese medicine ya prostatitis kronis ya Lynch syndrome ya, kemarin hampir sama sebenarnya dengan BH ya. Tung itu kan nyeri saat BAK. Saya jadi ingat waktu kemarin belajar akupunktur itu, reaksinya ditanya sama lausenya itu, "Tung putung." Nah, kalau sakit sekali ya tung 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 tung. Sakit 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 sakit, gitu. Lucu ya. Eee, tapi begitulah ya. Laulin, nyeri dan kelelahan ya, itu kan panas ya, PAK-nya panas. Oke. Nah, ini sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa sakit seseorang pasien kita itu pasti akumulasi gabungan ya dari banyak faktor. Agak jarang orang yang sakit kronis itu sebabnya karena salah satu sebab. Kalau sudah kronis biasanya multi sebab ya. Penyakit yang lama itu sendiri ya, 7 emosi, diet yang tidak benar, kelelahan fisik dan tentu penuaan ya, yang menjadikan radang prostat kronis. Nah, 7 emosi sebentar Bapak Ibu. Ya, internal dan turun ke bawah, kemudian diet yang salah membentuk lembab panas dan juga turun ke bawah bersama lembab bersama panas ya. Kelelahan akan menyebabkan pelemahan cilimpa sehingga cilimpa yang lemah akan terbentuk lembab internal dan juga akan turun ke bawah, dan usia tua itu menjadikan tubuh seseorang mengalami defisiensi ginjal dan otomatis defisiensi kandung kemih sebagai organ pasangan ya, dan kesulitan BAK atau dribbling ya, BAK menetes ya, ciri khasnya. Kemudian ini diferensiasinya Bapak Ibu sekalian, ketika ada stagnasi lembab panas ya, mungkin kita harus curiga bagaimana dietnya pasien. Jadi pola makan hariannya apakah memang mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang cenderung membentuk lembab panas ya, banyak minyak, banyak santan ya, kemudian banyak cabai, banyak merica, banyak yang digoreng, banyak yang kering-kering dan sebagainya, sehingga tanda gejalanya seperti itu, nyeri BK kambuhan, sering, belet, nyeri genital menjalar ke selakangan ya, kemudian nyeri pelvis ya, perut bawah, bahkan perineum, urinnya sedikit, kuning, keruh ya, sembelit atau tinja kering atau jarang BAB, BAB tidak nyaman ya, tinja lembek. Ya, tinja lembek dan sensasi terbakar di anus ya. Saat BAB anusnya rasanya kayak ada api ya, kita begitu ya. Mulutnya kering, rasa pahit ya. Kemudian gelisah, kemungkinan ada gatal di area skrotum ya, pada laki-laki gatal ya, mungkin demam, tidak suka dingin ya, dan nyeri tubuh bila parah ya, ada sakit kepala, sehingga nanti sebenarnya biarpun itu sakitnya di prostat, karena ini juga hubungannya dengan sistemik Bapak Ibu, lembab panas itu kan tidak hanya di prostatnya sebenarnya, juga mengalir di seluruh tubuh ya, sehingga keluhannya juga macam-macam Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ini memang ketika kita ketemu pasien
apa namanya, kadang-kadang komplainnya, keluhannya pasien itu belum tentu dia keluhan dengan BAK-nya yang jadi keluhan utama kadang-kadang, tapi mungkin badannya demam, mungkin rasanya BAB-nya sulit, mungkin apa namanya, sakit kepala, bisa jadi Bapak Ibu, ya. Nah, jadi bisa jadi ini gabungan dari beberapa penyakit sebenarnya, nanti pencernaannya juga bermasalah dan sebagainya, ya. Sehingga prinsip terapinya membersihkan lembab, melancarkan si dan darah. Titiknya Bapak Ibu, nah titiknya sebagiannya adalah titik dari lokal ya, cukup ya titik CV2 ini berada di pangkal penis ya, di bagian kranial dari pangkal penis, Yin itu di perineal, Yinling Tuen di kaki ya, kaki SP9 dan Cebian nanti di bokong ya. Nah, di sini ada petunjuk khusus Bapak Ibu, penusukan cebian nanti agak dalam ya dan ujung jarum diarahkan ke titik kuila atau suitau ST29 atau 28. Oke. Ini ada titik tambahan ketika nyeri genital, gatal di apa? Nyeri skrotum misalkan atau di penis misalkan tambahkan liver 1, gatal lembab di skrotum dengan liver 5 ya, nyeri dan Huyin tadi sudah ada di sini. Chonglio BL33 Huyang juga ditambahkan. Ketika distensi abdomen tambahkan pilai ya, defisiensi limpa Taipai Sanjinjiao, lembab panas nanti Sanjinjiao dan Cebian ya. Urinnya keruh seperti susu tambahkan Jinjiao, BAB kering ceko ya, distal point di tangan ya. Mulut keringnya Fuliu ya. Mual, perutnya penuh, Chongwan Tiansu, demam, Heku, Weiguan, Sijek, urinnya berdarah, tambahkan Shihai, karena ini menandakan darahnya panas ya. Ketika insomnia ditambahkan titik toli ya, HT5. Nah ini Bapak Ibu, Huyin di sini antara lubang anus dan skrotum ya. Kemudian cuku ya, ini di simpisis pubis ya, di atas pangkal penis, kemudian ada congci misalkan ya, di atasnya dari cuku ya, Sanjinjau jelas, ada huyang ya, huyang BL35 ya, daerah sakrum, nanti ada Cilio BL32 ya, daerah sakrum juga. Oke. Nah, jadi kalau nanti mau menusuk cepian ke arah Switau, kira-kira begini jarumnya, bukan berarti nanti jarum panjang banget langsung tembus, nah nanti tembus susu semacam ya, arahnya saja ya, penusukannya agak dalam, cuman arahnya saja ke arah Switau, bukan jarumnya sepanjang ini ke arah Switau, bukan ya, cepian ini di pong ya, nah BL54, oke, arahnya ke sana, oke. Ini Switanya berada di belakang ya Bapak Ibu. ST29 atau 28, 29-nya lebih ke bawah. Kemudian untuk stagnasi dan stasis darah Bapak Ibu, biasanya secara keluhan dia lebih memberat ya, tidak kunjung sembuh, nyerinya menusuk ya, jadi stasis darah stagnasi kan nyerinya di malam hari ya, menetap ya. Kemudian bahkan di sini ada dilihat dari seknya, rona mukanya, lingkar matanya gelap ya gitu ya. Kemudian nyeri saat hubungan seksual atau terutama saat ejakulasi ya, bahkan bisa spermaturia, spermanya bercampur darah, atau hematuria, pipisnya, urinnya bercampur darah. Kemudian prostatnya keras, kemungkinan bindil-bindil pada prostat solok rektal ya. Nah, biasanya secara emosi mereka juga depresi emosional, mudah marah ya, tidurnya gelisah ya, susah ya, lidahnya nanti keunguan ya, atau kemungkinan ada makula ya, bercak-bercak ungu atau bintik-bintik nadinya pasti tegang ya. Nah, prinsip terapinya ya melancarkan stagnasi, membersihkan sumbatan. Titiknya ya kurang lebih sama ya, cukup Huyin ya, Cepian, Sanjin Ciao ya, ini tadi Cepian ditusuk ke arah Kuilai atau Switao ya. Sanjinjiao dan Suihai ditambahkan sebagai titik diferensial untuk mendinginkan dan mendinginkan darah dan menghentikan perdarahan.
Ini titik tambahannya kurang lebih sama ya. Kalau defisiensi yin ada tanda-tanda defisiensi yin, tambahkan taisi. Ketika defisiensi polio ya, defisiensi yin polio, defisiensi yang taisi ya. Defisiensi qi dalam hal ini qi limpa terutama tai, konstipasi, cekau ya. Bapak Ibu sudah hafal lah ya. Nah, defisiensi limpa nanti keluhannya berkaitan dengan gangguan buang air kecil ya, tapi ada kelelahannya. Jadi pasien itu terlihat lelah malaise, urgensi, keinginan BAK tapi tidak berhasil, imung kroso tapi begitu ke toilet kok nggak keluar. Kemudian ada endapan putih di urin, kemudian lama kalau pipis ya, hematuria ringan karena kelemahan limpa itu berarti ketidakmampuan menjaga darah tetap di pembuluh darah, nyeri tumpul daerah perineum karena defisiensi itu karakter nyerinya ada nyeri tumpul, kelelahan, ya, tidak semangat, ya, kurang kekuatan, wajahnya kusam, tidak pucat, gemuk, nadinya halus, lembut, ya, karena ada lembab dan biasa juga nafsu makannya tidak baik, ya. Maka prinsip terapinya adalah, sebentar Bapak Ibu, saya telepon masuk. Yin, Kuan Yin, ya, Pai Hui, Chu San Li, San Jin Jiao. Karena ini tonik limpa ya, pasti ada Chu San Li, pasti ada San Jin Jiao ya. Kan bisa di moksibusi ya, moksibusi karena ini memang perlu dikuatkan ya. Titik tambahannya ini ya. Titik tambahannya ini tinggal dibaca sendiri ya. Oke, kemudian defisiensi yin ginjal, nah, pasti di sini ada Fuliu, ada Sensu, ada Huyang ya. Yin cukup ini wajib ya. Oke, jadi Fuliu dan Sensu ini untuk memperkaya yin ya, atau menyuburkan yin ya, dan melindungi ginjal. Huyang untuk suplementasi, mengalirkan dan mengurai lembab, kemudian meredakan nyeri. Ya, ini huyangnya ditusuk dengan jarum yang lumayan panjang ini, sarannya 2-3 jun sampai teci, kira-kira begitu rasanya, kayak tusukannya sampai ke akar kemaluan ya, ke prostat. Defisiensi Qi dan Yin, jadi punggung bawah ya, atau sakrum yang lama, artinya sudah lama sakitnya, nyeri perineum, testis kendur, distensi, gejala buruk dengan rasa lelah, pusing, sulit tidur, ada jantung berdebar, kemerahan di lidah dengan sedikit selaput, ciri khas defisiensi yin, nadinya halus dan cepat. Maka toniknya tonik limpa mumpuk yin ya, Cepien, Sanjinjiao, Susani, Fuliu, Huyin ya. Kemudian defisiensi yang dan bab keruh ya, ini biasanya lebih parah, defisiensi yang itu lebih parah daripada defisiensi yin secara klinis ya. Nah, ada orangnya mandul, impotensi, BAK-nya menetes, edema, bengkak di kaki bagian bawah ya, tinjanya lembek ya, dadanya gemuk, selaputnya putih, ya, nadinya dalam, lambat, lemah. Prinsipnya ya tonik yang pasti perlu penghangatan ya, perlu moksibusi ya, penghangatan ya. Huyin, Kuan Yin, Sensu, Huyang ya, perlu ditambahkan. Bahkan karena defisiensi yang Mingmen pun juga bisa ditambahkan ya. Oke, Mingmen biasanya juga titik utama untuk penurunan hasrat seksual ya, atau pada kasus impotensia ya, biasanya digabungkan dengan Kuan Yin ya, biasanya begitu. Oke, mekanisme kerjanya, jadi akupunktur untuk kasus kronik prostatitis ini adalah yang pasti menurunkan nyeri, karena klien pasiennya datangnya pasti dengan keluhan nyeri. Kemudian menurunkan ketidaknyamanan saat BAK. Ya, ketidaknyamanan itu nggak tuntas, menetes, ya, urgensi dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan uroflow sehingga bisa segera habis, tidak dan plong. Ya. Kemudian mengembalikan fungsi sphincter uretra. Jadi ketika buka, yang bukanya bisa maksimal, ketika nutup juga nutupnya juga bisa cepat sehingga tidak netes, tidak tidak
pesing lah ya. Kemudian memperbaiki fungsi otot dasar panggul yang membantu pada proses perkemihan. Ini publikasi Bapak Ibu, bukti akupunktur bisa membantu tanda gejala keluhan kronik prostatitis atau chronic pelvic pain syndrome. Ini studinya studi random ya, ada SEM ya, dan control trial. Ini lumayan sudah lama 2015 ya. Jadi di sini akupunktur pada pria dengan prostatik kronik atau CPPS menghasilkan penurunan skor NIH-CPSI ya, skor kronik prostatitik ya, prostatitis kronis skor ya, termasuk quality of life. Dan ternyata titiknya juga ya titik-titik yang sangat kita kenal sekali ya, di daerah sakrum BL33, 34 ya, sepian di bokong ya, CV1, CV4, Sanjinjo, Yinling Cuen. Ya titiknya kuliah lah ya, sering kita tusuk ya. Oke, sehingga saya rasa ini harusnya tidak sulit. Harusnya secara keterampilan tidak menyulitkan kita. Masalah hasil nanti kadang berbeda setiap orangnya. Oke. Nah, kemudian ini yang saya dapatkan lumayan baru tahun 2022 ya, di jurnal European Urology ya. Ini adalah suatu systemic review meta-analisis. Jadi ini meneliti hasil-hasil penelitian. Ya, diteliti lagi. Jadi di sini dikatakan dari kumpulannya, akupunktur sebagai pengobatan yang efektif untuk memperbaiki gejala, maknanya keluhan, ya, simptom dari CP, CPPS, utama ini rasa sakitnya, nyerinya, dibandingkan dengan SEM akupunktur. Kemudian akupunktur menghasilkan pengurangan signifikan dalam domain nyeri sesuai standar NIH-CPSI dan memberikan sedikit kelegaan dalam gejala urin dan domain quality of life, ya. Dibandingkan dengan pengobatan konvensional, akupunktur mungkin lebih efektif dalam mengurangi skor total dari nyeri NIH-CPSI. Namun demikian, ya, jadi ilmuwan sejati, ilmuwan yang sesungguhnya itu selalu ada ruang untuk mengatakan kekurangan, ya, menyadari kekurangan, ya. Bukti yang ada saat ini kesimpulan terbatas untuk dicapai melalui perbandingan akupunktur dengan pengobatan, ya. Jadi ini biasanya sampelnya kecil dan belum banyak dilakukannya, terutama desain ya. Dalam hal efek samping ya, tidak banyak perbedaan antara akupunktur dengan akupunktur SEM ya. Memang efek samping kita kan enggak begitu ya, karena tusukannya juga tusukan permukaan. Apalagi SEM juga sama kan, hanya beda letak saja sekian ya. Nah, anjurannya pengobatan akupunktur yang komprehensif ya. Komprehensif itu mempertimbangkan banyak dan mungkin juga kombinasi atau sinergi ya dengan pengobatan yang lain, mungkin herbal, mungkin pengobatan dokter ya, itu harus dipertimbangkan ya. Jadi pengobatan yang berpusat pada pasien ya, apa yang untuk pasien itu yang dilakukan ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini penelitiannya ada di Malaysia, Korea, Turki, Cina, paling banyak di Cina. Kemudian akupunktur intervensinya ya. Kemudian titiknya coba kita lihat Bapak Ibu. CV1, CV4, SP6, SP9, BL32, 33, 30 hampir sama ya. Ada tambah SI3, LU7, BL33, 35, SP6, SI3, SP4 ya, dan seterusnya. Nah, ini agak banyak yang bawah ini. Ada 22, 24 ya. Kemudian BL10 dan lain-lain. Ya, biasanya ini dilakukan ada yang 10 minggu, 6 minggu, ada 8 minggu. Nah, ini mungkin Bu Lili, teman-teman yang tadi bingung mencari berapa ya rata-rata untuk terapi penyakit tertentu, untuk bisa kita jadi referensi untuk penanganan kasus tertentu ya. Yang paling bisa kita cari yang meta analisis systemic review Bu Lili. Ya, jadi kita ambil dari terbawah sampai teratas, ambil rata-ratanya gitu. Sehingga ini menjadi
referensi kita ketika kita menjelaskan pada pasien juga. Ya, 2 kali seminggu rata-rata, ada yang 3 kali seminggu, ya. Ada yang 3 kali, 2 kali, ada yang 2 kali setiap 2 minggu, ada yang paling banyak 2 kali seminggu ya, ada yang setiap hari malahan, ya. Nih, ya. Oke, 30 menit, 30 menit, ya, 30 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 30 menit, rata-rata waktunya itu. Oke. Nah, ini jadi mereka kemudian sebuah kesimpulan ya, U-point ya, U-point urinary psikososial organ spesifik infeksi neurological atau systemic and tenderness. Jadi ketika ya berhubungan dengan saluran kencing, mereka membuat sebuah kesimpulan titiknya utamanya Siliau, Chongliu, dan Hang. Ini bisa jadi referensi kita juga nih ya, diambil kesimpulan secara statistik ini ya. Kemudian ketika pasiennya ada masalah psikologi ya, nah jadi psikologi nanti ada depresi ya terutama ya, karena sakitnya itu ya, merasa lelah, merasa judek, merasa kok ini nggak sembuh-sembuh misalkan ya, patah semangat ya, merasa nggak berguna, merasa malu. Yintang, Paihui, dan Senting ya, ini jamak kita gunakan pada banyak kasus berkaitan dengan masalah sen ya. Kemudian untuk organ spesifik misalkan nyeri ya berkaitan dengan daerah prostat ya, maka Siliao, Chongliu, dan Huyang tadi juga sudah kita singgung di awal-awal. Ketika ada tendensi infeksi, nah ternyata Susan Lee menjadi titik pilihan untuk melawan infeksi. Kemudian kalau neurological sistemik berkaitan dengan nyeri yang lain atau nyeri yang menjalar ke area sekitar pelvis, maka Qi, Guan Yin, dan Shen Su ini bisa kita pilih ya. Nah, dan ketika ada tenderness, ada rasa nyeri, ada kenceng, rasanya nggak nyaman ya. Nah, nyeri tekan, maka bisa dilakukan elektroakupunktur bahkan dengan jarum hangat ya, dengan moksa, dimoksibusi. Habis ternyata. Itu Bapak Ibu sekilas ya, tidak terlalu panjang lebar untuk kasus prostatitis kronis atau chronic pelvic pain syndrome ya. Monggo kan ada perumusan pengambilan titik berdasarkan sindromnya. Misalkan sindrom organ Chang, maka titiknya titik Su belakang dengan Yen. Organ Fu, maka titik Mu depan dengan He atau He bawah. Kemudian ditambah titik simptomatisnya. Dan mungkin titik lokal dan titik jauh gitu Pak Pur. Nah, kalau saya perhatikan pada beberapa pengambilan titik itu, saya kehilangan jejaknya di situ Pak Pur. Oke. Nah, mohon pencerahannya Pak Pur. Terima kasih. Baik. Sebelum saya mungkin ada yang bisa menanggapi. Monggo. Bu Lili atau Pak Pihir mau menanggapi kenapa bisa demikian, kok standarnya itu kita dapatnya itu, tapi kenapa kadang-kadang kenyataan atau bahkan di banyak literatur nggak begitunya gitu loh. Monggo silakan. Maksudnya tidak nyambung gimana Pak Ari? Saya masih belum tangkap pertanyaannya beliau Pak. Jadi kurang lebih pertanyaan beliau itu kenapa resep standar yang kita pelajari itu kadang tidak selalu muncul, ya, tidak selalu muncul di dalam titik-titik yang dipakai didasarkan pada diferensiasi sindrom. Gitu Pak. Kadang-kadang mu depan ya mu depan tok, kadang-kadang su belakang tok, kadang titik yen tok, tidak selalu sepaket dengan su belakang, mu depan dengan titik he, tidak selalu sepaket gitu loh. Gimana Pak Wihir? Ya baik, mungkin saya coba jawab ya Pak ya. Sebenarnya pada prinsipnya itu hampir di semua literatur yang kita dapati itu sebenarnya prinsipnya selalu sama. Cuman mungkin ada penambahan-penambahan itu
ketiga saya lihat itu pasti selalu berkaitan dengan segmentasi ya, dalam artian pendekatannya sudah lebih ke arah mungkin ke konvensional, Pak. Jadi contoh pada kasus yang sedang dibahas ini berkaitan dengan kuliner ini kan, kalau kita lihat dari sisi segmentasi ya sudah barang tentu pasti masuk di titik-titik yang arahnya ke sana seperti BL32, BL33 gitu. Tapi kalau pakai prinsip yang diajar atau kita dapati di apa namanya kursus-kursus itu ya pasti kaidahnya selalu seperti gitu. Nah, cuman ini penambahan berkaitan mungkin dari sisi konvensional, Pak. Jadi jalur meridian itu dilihat dari sisi eh, pandangan refleks viscera gitu, seperti gitu. Sehingga segmentasinya nanti merujuk kemana sesuai dengan RPS-nya itu, refleks visceranya itu, Pak. Kalau saya memandangnya mungkin seperti gitu. Oke, makasih Pak Pihir. Yang lain? Bapak Ibu yang lain, monggo Bu Lili. Ya mungkin Pak Pur, mungkin ya ini, tapi ini opini ya. Iya, semua kita opini ini. Setiap penulis atau yang dimaksud oleh Pak Ari ini kan mungkin di beberapa apa yang kita temukan waktu seperti ini ya, itu kan ada standar acuan yang dipakai Pak Pur, misalnya dalam penelitian ini yang melakukan siapa gitu ya. Terus kemudian juga e-book yang dipakai lah. Ini bisa jadi itu teori dasar yang dipakai itu kan tidak selalu harus misalnya teori Changfu. Jadi maksud saya begini kok, saya jadi ngomongnya agak susah ya. Semoga Pak Pur nangkep maksud saya. Jadi misalnya gini Pak Pur, yang dicontohkan sama Pak Ari tadi kan misalnya untuk memperkuat organ Changfu gitu ya. Jadi teori basicnya kan untuk organ Chang itu Baeksu point dan titik Yuen, terus dan seterusnya gitu kan. Tapi mungkin pada suatu ketika kebetulan yang kita baca itu si penulis ini tidak menulis berdasarkan teori Changfu, tapi mungkin menggunakan teori Wusing gitu. Jadi ibu dan anak. Jadi yang digunakan sama dia itu titik ibu dan titik anaknya gitu, Pak Pur. Mungkin kalau opini saya kok seperti itu ya. Terus kemudian juga ada lagi yang penulisnya dari negara-negara barat, kemungkinan dia pakai yang disampaikan Pak Pihir tadi. Jadi dia menggunakan teori segmental, menggunakan neurologi sistem gitu ya. Jadi ada beberapa teori mungkin yang dipakai oleh penulis ini berbeda-beda, tapi mereka berdasarkan pengalaman klinisnya itu dirangkum jadi satu gitu. Walaupun tidak sepenuhnya hanya memakai satu teori tunggal gitu. Maksud saya begitu. Mungkin nanti disampaikan lagi sama Pak Pur biar lebih jelas bahasanya. Makasih Pak Pur. Ini 2 orang, 1 lagi. Monggo yang mau turun rembuk nih. Pak Yoni ada nggak nih Pak Yoni? Atau Pak Irsan nih, Pak Irsan. Enggak Pak Irsan. Iya Pak Pur, mohon maaf saya off kamera Pak. Silakan. Kalau saya setuju dengan Ibu Lili Pak, jadi cara pandang apa namanya si penulis dalam mengambil titik itu juga sangat menentukan karena kan akupunktur ini seni ya Pak ya. Jadi mau mau ngambil titik apa saja asal apa namanya alasannya kuat itu efeknya pasti ada begitu. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu perlu untuk mendebatkan kok pakai titik ini begitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi agak ada sisi fleksibel ya. Terlepas dari ada protap tapi itu bisa diotak-atik ya, kira-kira begitu Pak. Tentu otak-atiknya itu didasarkan pada tadi experience-nya penulis ya. Experience-nya penulis, kemudian hasil evidence base ini kan evidence base juga dari pihak orang ya. Kalau misalkan di publikasi ini tuh banyak orang, bukan hanya 10 orang, mungkin bisa 100 orang kan, yang masing-masing punya pengalaman bagus ketika titiknya ini. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya spektrumnya juga tidak terlalu luas ya. Ya akhirnya ya itu saja kan sebenarnya itu. Ya ini sebenarnya memberikan peluang pada kita, keluasan pada kita untuk
mana yang paling cocok dengan gaya kita, dengan cara berpikir kita itu cenderung seperti siapa sih? Karena memang mohon maaf juga, ketika nanti kita membaca dari literatur yang lain, sumber yang lain, itu pasti apa? Beda juga, ya. Ya walaupun bedanya tidak sampai 100% bertolak belakang enggak, tapi ada modifikasi-modifikasi yang masih bisa kita terima secara teori dasar lah. Tadi misalkan boleh katakan teori 5 unsurnya, dia menilik dari situ. Yang satu menilik dari teori patogennya, yang satu menilik dari teori mu depan su belakang atau cangfu misalkan. Itu masih dalam kerangka teori dasar yang bisa kita anut ya, meskipun agak variatif dikit. Saya kira betul tidak perlu dipermasalahkan, yang penting tinggal kita sebagai salah satu sebagai konsumen ilmu ya, konsumen ilmu kita juga bisa mengambil mana yang kita yakini, kemudian jika memang ada kita pun bisa nanti membuat formula sendiri berdasarkan experience ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ngaten Pak Ari, mungkin pendapat dari teman-teman. Kalau dalam praktek, betul Pak Pur. Saya sendiri ya kadang menggunakan pengalaman dan sebagainya. Yang tadi Bu Lili sampaikan itu juga betul, itu kan jejak pemilihan titiknya. Memang banyak variabelnya, tapi kita justru kendalanya itu karena pada saat ujian Pak, terutama kita harus menghafal apa sesuai dengan PPT. Tadi berdasarkan teori yang ada, teori-teori yang mendahului. Problem kami sebenarnya di situ Pak, bukan pada seperti Pak Irsan tadi kita memperdebatkan, bukan. Kalau ini dalam rangka menghadapi ujian nih. Itu masalahnya. Dan Bu Lili saya kira tahu itu, ketawa. Sama kayaknya Pak. Ya, ini sangat relatif Pak. Sehingga kira-kira gini, kira-kira ini soalnya dari siapa, pola pikirnya cenderung yang mana, itu yang kita ikuti ya. Kalau soal yang buat saya ambilkan dari sini, saya tidak akan ambil dari yang lain. Ya, iya itu kira-kira begitu. Artinya ya, kita menghafal deh Pak, bukan pegakan secara kaidah-kaidah dasar teorinya, tapi kita pokoknya ya itu dasar dari literasinya itu ya kita pakai, gitu. Hafalkan berarti ya Pak. Oke. Dan itu nanti di semua bidang ilmu akan kecenderungan begitu Pak. Misalkan kita sekolah S2, S3, beda pembimbing ya beda cara pandang Pak. Ya, Oke. Ya, semoga kita bisa dewasa saja menghadapi itu ya. Tidak masalah ya. Iya Pak, jadi kendalanya sebetulnya bukan pada praktek Pak, tapi pada ujian kita itu ya memang berarti ujian teori bobnya nggak banyak Pak, tenang ya. Teorinya dapat 7 nanti hasilnya bisa jadi 8 kok.